Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam program yang luar biasa. Dari Selasa 27 Juli 2021, kita ada kembali lagi dalam program webinar literasi digital tahun 2021. Tentunya pada hari ini juga temanya luar biasa, yaitu bangun masyarakat digital berbudaya Indonesia. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Risti. Saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sekaligus menjadi moderator pada hari ini. Dan tentunya saya kayak nggak bosen-bosen ya buat mengingatkan nih, karena masih dalam masa pandemi, jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta, untuk terus yuk kita sama-sama memperketat protokol kesehatan, terus menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan selalu menghindari kerumunan. Pokoknya kita harus sehat selalu, kita harus memutus rantai COVID-19 biar nanti kita bisa kembali normal, kembali menjalankan hidup seperti sedia kala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini karena masih pagi, saya juga ingin menyapa ini selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarpa selaku Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Kemudian selamat pagi juga kepada narasumber-narasumber hebat saya. Ada Bapak Arif Wicaksono, kemudian ada Ibu Ida Ayu Prasastiasi Dewi, kemudian ada Ibu Lisa Dwi Afri, dan kemudian ada Bapak Imam Hadi Sutrisno. Dan selamat pagi juga nih buat KOL kita, ada Mas Leon, dan juga selamat pagi dan semangat tentunya kepada para peserta saya, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman saya dari Kota Medan, gimana kabarnya? Senang banget nih kalau pagi-pagi pesertanya udah lebih dari 270 orang. Waduh, keren. Coba dong saya mau lihat dulu nih teman-teman saya. Coba saya hai dulu. Hai semuanya. Hai. Tuh kan, nih senyum dari masyarakat Medan ini luar biasa ya. Saya yakin sih sebenarnya pesertanya nggak cuma dari kota Medan ya, tapi hampir dari seluruh Indonesia tuh kan. Saya langsung dikasih lihat nih sama teman-teman saya. Halo semuanya. Salam kenal. Semuanya kita kenal secara virtual dulu ya. Oke, ini untuk memperlancar jalannya acara hari ini, kayaknya nggak afdol kalau kita tidak memulainya dengan berdoa ya. Maka kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan tentunya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dan menambah rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ini dia.
Iya, baru saja kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dan saya yakin nih semangat nasionalismenya makin ada, makin luar biasa. Nah, sekarang karena acara webinar literasi digital 2021 ini diadakan oleh Kominfo Republik Indonesia, jadi tidak afdol rasanya kalau kita juga tidak mendengarkan secara bersama-sama keynote speech dari Bapak Samuel Abrijani Pangerpa selaku Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Ini dia waktu dan tempat Bapak Semi, kami persilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumbuh secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam literasi digital juga. Terima kasih Pak Semi atas keynote speech-nya yang luar biasa. Nah, sekarang ini sebelum saya beranjak ke sesi berikutnya, saya mau menyapa kembali ini kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, para peserta yang totalnya, aduh ya Allah,
cie. Excited karena sudah hampir 400 orang yang bergabung pada pagi hari ini. Tapi ini sebelum saya lanjut, saya mau nanya dong, siapa yang dari pagi nih udah ngecek handphonenya, entah ngeliat media sosial, entah apa ya, bertransaksi digital, entah baca berita di media sosial atau baca berita di kanal-kanal beritanya dari aplikasi di handphone. Ayo coba angkat tangan atau pakai raise hand, boleh? Boleh, boleh? Oke, banyak ya. Ini saya udah ngeliat, banyak sekali. Terima kasih. Ini ada Mbak Ria, ada Mas John, ada Mas Alvin, ada Kak Dila, ada Kak Putri. Oh, banyak banget ya yang pagi ini udah megang gawai semua. Oke, saya yakin ini pasti jempolnya pada pegel ya, karena pagi-pagi udah berurusan sama gawai. Berarti kan yang dipakai nih jempolnya, kita olahraga dulu yuk. Jempolnya ke atas sih semuanya yuk. Oke. Oke, udah jempolnya udah ke atas semua, kita goyangin yuk. Oke, biar nggak kaku-kaku banget jempolnya. Karena nanti bakalan dipakai juga buat nanya kan. Jadi nanti jempolnya nggak kaku. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya pasti bakalan positif banget nih. Terima kasih atas olahraga jempolnya buat Bapak Ibu sekalian teman-teman. Aduh, saya senang banget ya dan semuanya sudah pada saling menyapa di kolom chat juga. Halo semuanya, salam kenal, hadir, hadir, hadir. Oke, baik, semuanya pada berkata hadir ya. Nah ini izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu ya untuk teman-teman sekalian. Jadi ini teman-teman semuanya dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya biar semakin lancar, semakin hikmat jalannya webinar pada pagi hari ini. Kemudian, tapi saya punya satu syarat nih, coba dari awal sampai akhir nanti tetap diaktifkan videonya. Walaupun saya tidak bisa berkenalan secara langsung, setidaknya kita bisa berkenalan secara virtual. Saya bisa melihat wajah teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian secara virtual yang udah cantik-cantik banget, senyumnya udah sumringah sekali gitu. Jadi diaktifkan ya videonya. Nah, kemudian kalau untuk saat ini boleh deh kolom chatnya untuk absen hadir nggak apa-apa. Tapi nanti saat pemaparan, saya mohon ini kesediaan dan kerjasamanya teman-teman semua bahwa kolom chat itu hanya untuk pertanyaan aja biar nggak membingungkan panitia tentunya ya. Jadi ini semua para peserta yang totalnya ini hampir 400 orang boleh mengajukan pertanyaan tentunya kepada 4 narasumber saya. Nanti caranya gimana? Langsung saja di kolom chat, caranya sebutkan nama, kemudian nomor telepon yang harus sesuai dengan nomor telepon yang terdaftar saat mendaftarkan di link webinar saat ini. Dan kemudian akan bertanya kepada siapa, pertanyaannya apa. Nah, ini karena ada 10 orang yang beruntung nantinya akan mendapatkan digital money, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman tinggal memilih nih, nanti digital money-nya mau dikirim via apa nih? Bisa via OVO, bisa via GoPay, kemudian bisa Dana ataupun link aja. Seru kan? Udah belajar bareng, kemudian dapat digital money juga. Lumayan buat jajan kan sekarang. Oke, baik. Itu tadi tata tertibnya dan saya juga mohon nanti kesediaan teman-teman sekalian kalau misalnya di kolom chat jangan sampai ada ujaran kebencian, jangan sampai ada konten negatif atau jangan mengirimkan link-link apapun di luar dari materi kita pada pagi hari ini. Dan saya mohon juga ini ketersediaannya teman-teman untuk tidak meninggalkan webinar sampai dengan selesai acara ya. Karena gimana pun juga siapa tahu kan ini teman-teman yang beruntung nanti yang mendapatkan digital money. Oke, itu tadi tata tertibnya. Nah, sekarang saya sebelum memulai acara pemaparan kita pada pagi hari ini, saya mau menyapa QL kita nih. Ada Mas Leon. Loh, batuk duluan. Selamat pagi. Halo Mas Leon, pagi. Gimana kabarnya Mas? Selamat pagi. Baik. Baik, ini nih drummer kece yang tiba-tiba buka restoran juga. Restorannya luar biasa, ada di Bandung ya? Iya, di Bandung. Berarti gimana nih, sekarang suasana PPKM di Bandung, tapi alhamdulillah sih sebenarnya udah bisa orang, makan ya di sana. Tapi gimana gimana? Suasana Bandung masih cukup ramai atau sepi selama PPKM? Boleh dong Kang diceritain? Bandung masih sepi ya. PPKM ini Mhm. lumayan lalu lintas juga nggak rame. Baguslah mungkin pada di rumah dulu ya biar nggak bisa kita stop penyebaran si COVID. Pada di rumah. Kemudian kalau
mulai kemarin gitu ya, udah mulai agak dilonggar-longgarin. Tapi kalau buat rumah makan sih masih belum boleh dine in. Masih baru yang warung-warung kaki lima yang boleh. Oke, berarti sekarang juga di rumah makan Mas Leon itu masih take away aja ya. Masih Tapi take away aja. aku tuh kalau stalking Instagramnya RM Lego itu bawaannya tuh lapar aja Kak. Jagonya nasi goreng, tapi nggak cuma nasi goreng, itu banyak banget makanan-makanan lainnya yang bikin ngiler. Iya, Ya ampun, padahal tuh sebenarnya, rumah saya ada di Bandung, tapi saya nggak tahu kalau di Jalan Riau ada makanan enak kayak gitu. Nanti kalau saya bisa ke Bandung, saya langsung ke sana. iya. Oke, baik. Nanti kita bakalan ngobrol nih panjang lebar sama Mas Leon, tapi kita ngobrolnya di akhir acara ya, Mas, ya. Karena kita Oke, bakalan siap. ngedengerin dulu nih pemaparan dari para narasumber saya. Jadi Mas Leon jangan kemana-mana ya, Mas. Terima kasih, Siap. kita ngobrol di awal Terima dulu, kita kasih. lanjut lagi di akhir. Nah, ini para peserta saya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bakalan membahas tentang tema yang luar biasa, yaitu bangun masyarakat digital berbudaya Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri nih, budaya Indonesia sekarang ada beberapa hal yang masih tercipta di era digital. Contohnya aja, kita masih sering membantu, tapi via media sosial. Itu salah satu budaya kita tolong-menolong yang dari dulu sampai sekarang itu lekat banget ya dengan masyarakat Indonesia ya. Sering banget kan kalau misalnya Bapak, pedagang apa gitu terus tiba-tiba langsung viral, langsung dibantu. Alhamdulillah itu salah satu budaya Indonesia yang masih ada sampai dengan sekarang meskipun di era digital. Jadi, tolong menolongnya nggak hilang, kemudian ramahnya, kita juga sering ya menyapa menyapa orang-orang yang tidak dikenal. Tapi nggak kayak gitu maksudnya. Jadi banyak sekali berbudaya Indonesia di era digital yang sebenarnya patut banget nih untuk terus kita ada, terus kita kembangkan dan terus kita jaga, terus kita lestarikan. Jangan sampai budaya-budaya cara kita berbudaya Indonesia itu justru hilang di eranya digital. Nah, hari ini saya sudah kedatangan 4 orang narasumber hebat saya. Yang pertama, kita bakalan ngebahas tentang digital skill atau kecakapan digital. Ini sudah ada Pak Arif Wicaksono, saya mau menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Reni gimana kabarnya juga? Alhamdulillah juga sehat, senang meskipun di rumah aja. Sabarlah PPKM masih belum selesai. Betul. Pak Arif ini kalau nggak salah pertemuan kedua kita ya, bener ya? Iya, seingat saya ya. Lagi di mana Pak posisinya Pak? Saya di WFA, lagi WFA di rumah di daerah Depok. Oke, Depok. Kemarin tuh saya sempat beberapa kali mau ke Depok, memang kita agak susah ya, walaupun saya di Jakarta Timur, jaraknya deket banget ke Depok, tapi PPKM memang agak ya sudahlah, nanti kapan-kapan semoga PPKM cepat selesai, nanti COVID-nya juga, yang penting COVID-nya sih yang cepat selesai biar kita bisa bergerak seperti sedia kala tentunya. Nah, Pak Arief, kita bakalan ngomongin tentang kecakapan digital nih, Pak. Untuk gimana caranya kita bangun masyarakat digital berbudaya Indonesia. Ini temanya yang luar biasa karena saya yakin mungkin selama ini kita itu banyak yang lupa nih kalau misalnya budaya-budaya Indonesia, kulturnya Indonesia tuh harusnya tetap dilestarikan sekalipun kita di era digital. Nah, bagaimana nih sekarang ini tentang kecakapan digital atau digital skill kita bisa dikembangkan, tapi budaya Indonesia nggak mungkin hilang dan nggak boleh hilang tentunya. Pak Arief akan memaparkan, ini waktu pemaparannya 20 menit, nanti izinkan saya di 5 menit terakhir untuk mengingatkan waktunya ya Pak. Oke. Iya, baik Mbak. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Reni. Saya izin share screen ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan
Yang saya hormati Bapak Semi dan Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi acara pagi hari ini. Kemudian panitia webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Moderator kita yang sangat luar biasa pagi ini, Mbak Reni, dan kita juga Mas Leon tadi. Para narasumber yang luar biasa juga pagi ini ada Ibu Ida Ayu Prasastiasih Dewi, SIMkom MPP, salam kenal Ibu. Ada Ibu Lisa Dewi Apri, MPD, salam kenal juga Ibu. Kemudian nanti di akhir ada Bapak Dr. Imam Hadi Sutrisno, MSI, salam kenal Pak. Serta Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Senang rasanya kita bisa bertemu di webinar pada kali ini dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan satu buah pantun untuk menyemangati kita pagi ini. Burung hantu hinggap di atas kapal, terbang tinggi dikejar ular. Jika kita ingin memajukan pariwisata melalui media digital, mari kita rajin ikut webinar. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Arif Wicaksono, biasa dipanggil dengan nama kedua Wicak. Kemudian selama 20 tahun ini berkarir di bidang IT dan keuangan dan saat ini dipercaya sebagai Finance and Accounting Manager di suatu perusahaan oil and gas. Dan semenjak 2005 serius menekuni fotografi sebagai hobi. Pagi ini izinkan saya sharing sedikit mengenai tema bagaimana memajukan pariwisata melalui media digital. Agenda pada pagi ini yang pertama kita akan overview terkait pariwisata nasional dan Sumatera Utara, Kota Medan khususnya yang terkait dengan berbagai statistik. Kemudian yang kedua yaitu terkait media digital sebagai alat promosi pariwisata. Kita akan berbicara tentang pengertian media digital hingga karakteristik dari media digital tersebut. Kemudian ada beberapa peraturan dan ketentuan promosi yang akan kita bahas terkait media digital. Yang keempat nanti juga kita akan berbicara bagaimana strategi mempromosikan destinasi wisata di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan terakhir nanti kita akan resume dalam satu bentuk tips promosi pariwisata melalui media digital. Ya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, devisa, jumlah tenaga kerja dan kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan asing gitu ya. Dari tahun 2015 hingga 2019 seperti yang dikutip dari rencana strategis Kemenparekraf 2020 hingga 2024 yang ada di sebelah kiri dan kita coba terjemahkan dalam bentuk grafik di sebelah kanan. Memang pada tahun 2018 baik dari sisi devisa, kemudian wisatawan mancanegara dan Nusantara, kemudian jumlah tenaga kerja itu memiliki kontribusi yang paling tinggi. Hanya saja pada kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional memang tahun 2019 memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibanding 2018 yaitu sebanyak 4,8% gitu ya dari PDB nasional. Kemudian perkembangan pariwisata pada periode April 2019 memang kalau kita lihat di grafik sebelah kiri untuk secara kumulatif periode Januari hingga April 2021 dibandingkan dengan periode yang sama Januari hingga April 2020 memang mengalami penurunan yang cukup tajam di angka 81,78% gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu yang paling drastis memang penurunannya di bulan Februari 2021. Dan rata-rata memang kalau kita lihat untuk rasio gitu ya penginapan terhadap tamu asing dan Indonesia pada hotel gitu itu di angka 1,72 hari. Nanti kita akan sampaikan juga untuk kondisi di Sumatera Utara dan Medan. Berapa kira-kira rata-rata lama menginapnya.
Nah, yang berikutnya adalah perkembangan transformasi nasional untuk periode April 2021 dan perkembangan jumlah kunjungan Wisman menurut pintu masuk untuk periode Januari 2019 hingga April 2021. Seperti yang kita saksikan di sini bahwa penumpang domestik memang untuk angkutan udara mengalami peningkatan memang di angka 5,62%, sedangkan untuk begitu juga untuk yang penumpang internasional di angka 6,88. Selebihnya bisa kita saksikan memang terdapat penurunan yang signifikan ya karena dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia memang. Sebagai overview, beberapa kebijakan terkait proyek major strategis di sektor pariwisata seperti yang kita ketahui bersama bahwa destinasi wisata super prioritas merupakan bagian dari program 10 Bali Baru ya. Jadi 5 destinasi wisata super prioritas yang salah satunya ada Danau Toba di Sumatera Utara yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Dan sebagaimana yang ingin saya sampaikan, kolaborasi 4 instansi terkait mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas di mana terdapat Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kemenko Maritim Investasi, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kementerian Desa yang berkolaborasi dalam menjalankan program kerja gitu ya guna mengembangkan 5 kawasan destinasi pariwisata super prioritas. Nah, ada beberapa program kegiatan terkait 5 destinasi pariwisata super prioritas tersebut, diantaranya yaitu infrastruktur TIK dengan penyediaan infrastruktur, kemudian pemanfaatan dan pemberdayaan TIK, yaitu berupa program-program pelatihan IoT, kemudian pengembangan konten virtual, smart city, literasi digital, digitalisasi sektor strategis, dan digital talent scholarship. Kemudian tentunya akan mengerucut kepada digitalisasi sektor strategis untuk sektor-sektor pariwisata dan UMKM, kemudian literasi digital dan smart city. Untuk sektor pariwisata memang akan dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan desa wisata pada kawasan DPSP, serta bagaimana membuat video promosi kawasan dari DPSP tersebut. Untuk program Smart City, memang Dirjen Aptika juga akan menyasar kabupaten atau kota di 5 kawasan tersebut. Nah, sedangkan untuk program literasi digital yang seperti kita adakan saat ini, yang teman-teman juga ikut hadir gitu ya, bagian dari kolaborasi dari 4 instansi tersebut gitu ya. Nah, kita masuk kepada perkembangan jumlah kunjungan Wisman melalui 4 pintu masuk di Sumatera Utara dan Kota Medan, di mana jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dan Indonesia pada bulan April dalam 5 tahun terakhir memang cukup mengalami penurunan yang sangat drastis gitu ya, di mana rata-rata lama menginap itu ya untuk di Provinsi Sumatera Utara di angka 1,64 hari gitu. Jadi walaupun naik gitu ya dibandingkan pada bulan Maret, memang angkanya mirip-mirip dengan angka tamu di kategori nasional. Kemudian pada bahasan berikutnya saya akan sampaikan juga terkait di periode Januari 2021 terkait media digital gitu ya, beberapa banyak gitu ya penggunaan waktu yang digunakan masyarakat Indonesia ternyata di angka 8 jam 52 menit gitu ya, hingga sampai dengan ini hampir ke angka 9 jam per hari. Kemudian kalau kita breakdown lagi, kita lihat memang rata-rata penggunaan sosial media di angka 3 jam 14 menit, kemudian ada angka 1 jam 38 menit untuk membaca gitu ya, terkait media digital. Nah, dari banyaknya pengguna media tersebut, media sosial tersebut memang dari sisi umur generasi Z dan generasi milenial yang kita lihat mendominasi gitu ya di angka 19% dan kemudian di angka 15%.
Nah, dari sisi definisi media digital merupakan media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memaparkan, serta memberikan informasi yang terdigitalisasi. Merupakan hasil bagian dari perkembangan teknologi. Kemudian tools-nya memang ada internet ya sebagai basis, kemudian ada media sosial. Dan pengaruh media digital memang merubah dunia kita gitu ya, merubah cara kita membentuk dunia di sekitar kita, kemudian juga saat ini merubah cara kita berpikir. Nah, organisasi media mengembangkan keberadaan lingkungan media digital dalam 3 faktor. Yang pertama yaitu mengurangi biaya dalam menyimpan dan mendistribusikan data dan informasi, kemudian menambah nilai melalui perubahan bentuk konten, kemudian pengembangan tambahan dalam bentuk promosi gitu ya. Kemudian juga hubungan internet dengan cara tradisional dalam distribusi konten dapat dilihat sebagai kemungkinan pergeseran dari model distribusi. Jadi model distribusi massa ke sistem yang lebih kuat sesuai dengan tuntutan dan keinginan dari konsumen. Nah, media digital juga bisa disebut sebagai media baru gitu ya. Media baru di mana yang mengacu pada permintaan akses terhadap konten atau isi atau informasi yang kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital, serta umpan balik pengguna interaktif, partisipatif kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, dan juga aspek generasi yang real time gitu ya. Dan kita pahami juga bahwa karakteristik dari media digital adalah ya aktualitas, cepat, update, kemudian luas gitu ya, fleksibel, kemudian interaktif, kemudian terdokumentasi gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengoptimalisasi pariwisata dengan berbasis digital di Indonesia? Yang pertama yaitu terkait digital tourism. Memang digital tourism atau e-tourism merupakan sektor pariwisata yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi sebagai sarana untuk mempermudah urusan terkait sektor pariwisata, gitu ya, mulai dari sarana promosi hingga jasa layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh para calon wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, memang ada tantangan di sini, di mana kebiasaan online telah merubah kehidupan sosial masyarakat kita menjadi kurang berinteraksi sebagai manusia sosial, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, dengan kemudahan yang ada kita melakukan perjalanan gitu ya, orang cenderung lebih mempercayai aplikasi penunjuk arah gitu ya, misalnya Google Map atau yang lain gitu ya, ketimbang bertanya kepada orang lain secara langsung gitu. Memang hal tersebut menyebabkan kebiasaan masyarakat kita semakin berubah sehingga penggunaan aplikasi-aplikasi buatan semakin marak dan kemudian terutama untuk berbagi informasi terkait lokasi terkini. Nah, terkait penerapan e-tourism merupakan kependekan dari IT Enabled Tourism atau Electronic Tourism, adalah penerapan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi guna kepentingan jasa layanan pariwisata. Nah, menurut IGD Agus Krisna dalam jurnal pariwisata budayanya, ada 3 unsur memang yang menjadi prasyarat dari e-tourism, yaitu ICT, kemudian tourism and business, serta dukungan dari pemerintah. Nah, guna promosi biasanya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dengan bentuk-bentuk seperti media sosial dan website. Nah, berikut beberapa peraturan dan ketentuan promosi yang ada di media digital. Gitu. Yang pertama terkait Undang-Undang Perdagangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya, yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan perdagangan baik offline maupun online. Yang terkait bisnis online pun tertuang pada pasal 65, di mana dikatakan bahwa setiap data yang disediakan bisnis online haruslah lengkap dan benar. Data yang dimaksud di sini berupa identitas, legalitas pelaku usaha, kemudian juga pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis, dan seterusnya. Nah, ada juga apabila data yang tersebut ditunjukkan tidak lengkap dan benar, maka izin bisnis dapat dicabut gitu ya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penggunaan sistem elektronik bisnis online di mana penggunaan harus memenuhi ketentuan dari Undang-Undang ITE. Kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur pada pasal 4 gitu ya, nomor 8 tahun 99,
konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai dengan perjanjian. Kemudian ada juga seperti yang tadi sudah disebutkan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, di mana khusus untuk bisnis online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini penting untuk diperhatikan. Nah, undang-undang ini mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk di antaranya adalah bisnis online, gitu ya. Dan yang terakhir memang ada PP nomor 80 tahun 2019. PP ini secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, lebih lanjut lagi disebutkan bahwa PMSE dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, atau pribadi dengan pribadi. Oke, di bahasan berikutnya terkait strategi mempromosikan wisata di masa pandemi COVID-19, memang dari sisi yang paling terpukul adalah yang paling merah hitam itu ya, jadi tourism and leisure. Kemudian teman-teman bisa lihat sampai ke posisi yang mungkin paling diuntungkan gitu ya, yaitu medical supply dan services. Dan oil and gas adalah posisi di tengah-tengah nih kalau kita lihat. Kemudian apa sih strateginya gitu ya? Strateginya yang pertama yaitu tetap aktif di media sosial gitu ya, sebarkan postingan positif. Jadi selama pandemi ini mumpung kita diberikan banyak waktu gitu ya, maka kita bisa tetap aktif gitu di sosial media, kemudian dengan cara menyebarkan postingan-postingan positif. Misalnya yang pertama yaitu bangun komunikasi maupun engagement gitu ya, baik antara pengelola destinasi dengan pengikut atau calon wisatawan. Kemudian kita kumpulkan kembali nih dokumentasi terkait aktivitas wisatawan yang pernah berkunjung di destinasi kita. Kemudian ceritakan kembali aktivitasnya dan buatlah tulisan yang menarik. Selain itu bisa disebarkan postingan positif, misalnya dengan mengangkat nilai-nilai lokal dari destinasi kita. Nah, yang kedua, membuat konten kreatif. Di era digital ini, konten diibaratkan memang sebagai raja gitu ya. Konten harus memiliki arti yang luas dan tidak hanya terpaku pada teks. Kemudian konten juga bisa dapat diartikan sebagai bentuk gambar, video, film dokumenter pendek gitu ya. Nah, contoh tentang channel YouTube gitu ya, teman-teman bisa saksikan di Purba Production yang dikelola oleh anak-anak muda kreatif gitu ya, dari destinasi wisata Gunung Api Purba di Yogyakarta. Nah, yang ketiga, tetap jalin komunikasi dengan wisatawan, supplier, dan masyarakat di sekitar destinasi. Nah, ini pentingnya gitu ya, pentingnya destinasi wisata untuk menyiapkan semacam buku tamu gitu ya. Mereka bahkan menyimpan database wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat kita. Nah, database ini bisa berupa nama, tempat tinggal, alamat, email gitu ya, dan nomor telepon. Kemudian yang keempat yaitu kita memberikan dengan adanya pandemi ini, kita bisa memperbaiki website dari sisi keamanan serta audit SSO. Strategi ini memang digunakan, dapat dilakukan oleh pengelola destinasi wisata dengan memperbaiki website gitu ya. Kemudian cek kembali kualitas website kita dari sisi kecepatan dan kemudahan aksesnya. Kemudian kita bisa bekerja sama gitu ya dengan beberapa tools gitu ya seperti GTmetrix atau Google PageSpeed gitu ya untuk melihat performa website yang kita kelola. Yang kelima, kita selalu tinjau ulang lagi strategi pemasaran yang telah dan akan dilakukan gitu ya calon wisatawan selama pandemi ini, menginginkan tentunya reservasi yang sangat mudah dan cepat gitu ya. Untuk itu, jika destinasi wisata kita belum memiliki platform digital untuk berpromosi dan sistem reservasi, maka segera kita harus buat gitu ya. Nah, memang tren baru berwisata itu seperti reservasi secara online, kemudian pembayaran digital, penggunaan augmented reality atau virtual reality gitu. Nah, yang keenam, tinjau ulang harga dan paket wisata gitu. Hal-hal yang tak kalah pentingnya juga adalah meninjau kembali
harga dan paket wisata yang kita tawarkan gitu ya. Coba untuk melakukan survei kecil-kecilan gitu kepada calon wisatawan atau wisatawan kita terhadap tingkat kepuasan dan layanan di destinasi wisata kita. Yang ketujuh, kemudian kita bisa merumuskan keunikan dan branding kembali identitas kita terkait destinasi kita. Kemudian apakah destinasi wisata yang sudah kita kelola itu cukup unik di mata wisatawan gitu ya? Apakah sudah memiliki brand? Nah, jika belum, maka saat ini adalah saat yang paling tepat gitu ya untuk menyusun dan mengonsep kembali branding destinasi wisata kita. Nah, yang terakhir gitu ya, kita bisa memetakan atau merencanakan kolaborasi antara lembaga dan perusahaan gitu ya. Karena sektor wisata tidak pernah bisa berdiri dan berjalan sendiri gitu ya. Ia membutuhkan kolaborasi antar lintas sektor agar keberlanjutan bisnis usaha bisa terus berjalan. Nah, cobalah kita untuk menjalin kerjasama gitu ya antar perusahaan untuk dengan konsep misalnya B2B gitu ya, bisnis to bisnis, misalnya untuk pelayanan tiketing online, transaksi digital gitu ya, asuransi gitu ya, maupun kerjasama lainnya. Nah, berikut beberapa contoh promosi konten yang menarik untuk pariwisata. Kalau kita lihat memang di Medan sendiri dari Dinas Pariwisata Kota Medan cukup aktif nih kalau kita lihat berinteraksi gitu ya, mengupload seluruh kegiatannya di channel YouTube-nya nih. Dan luar biasa memang kalau cukup bagus gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat tadi di sini juga ada saya tunjukkan juga yang Purba Production yang tadi. Teman-teman bisa menggali informasi dan mungkin mencontoh gitu ya, mengamati, meniru, kemudian mengimplementasikan. Nah, sebagai summary kita hari ini, bagaimana tips promosi pariwisata melalui media sosial, memang ada tagline sebagai berikut. Semakin unik, lucu, aneh gitu ya sebuah promosi, maka akan makin menarik untuk konsumen. Nah, tipsnya adalah yang pertama, kita buat konten promosi yang menarik dan tepat sasaran. Yang kedua, membuat blog atau postingan yang menarik. Yang ketiga yaitu memasuki komunitas tertentu gitu ya. Maka semakin besar komunitas yang kita masuki, maka semakin besar pula peluang untuk menjaring konsumen. Yang keempat, aktif menanggapi keluhan konsumen di media sosial. Kemudian manfaatkan seluruh fitur-fitur sosial media. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan sosial media sebanyak mungkin, sekreatif mungkin gitu ya, sesuai dengan produk atau layanan pariwisata yang kita tawarkan. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dalam forum tanya jawab. Terima kasih Mbak Reni. Saya kembalikan ke Mbak Reni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kalau tadi di awal saya panggilnya Pak Arif, ternyata Pak Arif biasanya dipanggilnya Pak Wicak ya. Iya. Oke, nanti saya nggak mau salah lagi. Terima kasih Pak Wicak, ini atas pemaparannya luar biasa. Setidaknya saya jadi bisa membayangkan jalan-jalan virtual di Kota Medan tadi seperti apa. Tapi memang benar sih gitu, sekarang tuh karena eranya pandemi kita harus berpikir kreatif lagi gimana caranya untuk memaksimalkan pariwisatanya di daerah-daerah gitu kan. Di setiap daerah gitu maksud saya kalau misalnya di Kota Medan. Mungkin tadi salah satu sudah disebutkan juga gitu, jalan-jalan virtual itu sekarang tuh ngehits banget gitu kan, karena kita banyak dari kita yang masih belum berani mungkin untuk jalan-jalan langsung gitu, pergi langsung ke daerah-daerah yang pengen kita tuju, akhirnya ya udah kita ngikutin virtual. Tapi itu juga ternyata lumayan menyenangkan karena aku mengikuti waktu itu 2 sampai 3 virtual, aku lupa ya lumayan lah sekedar mengobati rasa rindu piknik gitu ya. Tapi konten menarik, saya setuju memanfaatkan semua fitur-fitur sosial media, apalagi sekarang kalau misalnya aku sebut aja di Instagram ada fitur baru Reels gitu kan. Ya langsung aja dimanfaatin atau memaksimalkan semua media sosial. Kalau sekarang itu banyak orang lebih memilih kayak TikTok gitu contohnya untuk memviralkan satu tempat, entah destinasi wisata, entah restoran, entah apapun itu gitu. Oke, baiklah. Ini benar-benar jadi memotivasi kita untuk yuk sama-sama kita bangun
gimana caranya bangsa Indonesia tetap maju, tetap aktif, walaupun misalnya dari media sosial. Media sosial ini jadi sarana prasarana kita untuk mempromosikan sesuatu, asal kontennya tetap positif. Makasih Pak Wicak, nanti kita ketemu lagi ya di akhir acara di sesi tanya jawab. Sekarang saya mau lanjut ke narasumber saya berikutnya. Ini ada Ibu Ida Ayu Prasastiasi Dewi SIKOM MPP. Beliau adalah communication specialist yang akan berbicara seputar digital ethics. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Suara saya Baik, alhamdulillah. Terdengar jelas. Aku manggilnya apa nih? panggilnya Sasti. Sasti. Betul. Ibu Sasti. Panggil saya Sasti. Soalnya kadang-kadang Oke, Ibu nanti Sasti. kesannya saya tua banget gitu. Oke, Mbak Sasti ya. Nah, Mbak Sasti ini lagi di mana, Mbak? Saya lagi WFH juga, tapi saya di Bekasi, di planet lain. Kalau di sini mau dibilangnya planet lain. Di planet lain yang luar biasa, tapi jangan salah, Bekasi banyak banget kuliner-kulinernya. Iya, betul Iya, sekali. karena jadi nggak usah kemana-mana, bener-bener cuma ada di planet Bekasinya aja, udah stay di sana aja udah. Aduh, tapi memang suasana lagi PPKM. Aku sih udah lama banget sebenarnya nggak ke Kota Bekasi, tapi Bekasi itu tetap ramai atau pas PPKM ini jadi sepi atau agak lowong atau gimana sih, Mbak? Karena aku juga agak jarang keluar untuk melihat situasi gitu ya, lebih banyak di rumah, jadi memang tidak banyak tahu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari postingan beberapa teman tentang lokasi Bekasi sih sudah lumayan lebih sepi lah dibanding sebelumnya. Oke, soalnya kan ini mungkin masyarakat atau para peserta kita agak rooming ya kita ngomongin Bekasi. Iya. Kita aja. Bedanya ini lagi di Sumatera tapi kita lagi ngomong di Bekasi. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini kita ngomongin tentang digital ethics nih. Tentang gimana caranya bangun masyarakat digital berbudaya Indonesia. Pasti banyak banget kan etika-etika masyarakat Indonesia yang memang seharusnya dan sepatutnya memang harus dilestarikan sampai dengan saat ini. Meskipun di era digital, justru ini nih saatnya kita menunjukkan bagaimana jati diri kita yang sesungguhnya. Baik, langsung aja. Saya nggak mau basa-basi lagi. Mbak Sasti, ini waktu pemaparannya 20 menit, nanti izinkan aku 5 menit terakhir untuk mengingatkan ya. Siap, terima Silakan, kasih Mbak silakan. Reni. Terima kasih juga tadi untuk Bapak pembicara sebelumnya, Pak Wicakep. Saya malah langsung masuk ke branding Bapak gitu, Wicakep gitu. Langsung saya akan follow nanti Instagram dan sosial medianya. Juga nanti ada Bu Lisa Dwi Afri, salam kenal Bu. Dan juga Pak Dr. Imam Hadi Sutrisno, salam kenal. Dan tentunya ada 500 orang yang sekarang ada di ruangan ini untuk ikut dalam webinar digital literasi pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk sharing presentasi yang saya buat untuk pagi hari ini. Presentasinya sebenarnya lebih banyak berisi tentang apa yang sering saya dengar atau saya lihat pada praktek di kenyataannya, kemudian dari obrolan dari teman-teman yang memang praktisi begitu ya. Jadi silahkan adik-adik, teman-teman, bapak ibu semua, kakak-kakak semua di sini, kalau ada pandangan lain, ada sharing lain, terbuka banget di kolom komentar.